turut berduka cita atas berpulangnya saudara kami yang tercinta Alvin Lim tadi siang jam 12 siang. Kita sama-sama mendoakan semoga kiranya saudara kami ini dan saudara kita betul dapat diterima di sisi Allah yang Maha Besar. Dan sama-sama kita doakan bahwa rencana hari Jumat akan berangkat menuju ke Surabaya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan tabah, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Mungkin itu yang pertama dapat disampaikan, turut belasungkawa dari kami, rekan-rekan beliau yang selama ini bersama-sama. Mungkin ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan rekam jejak beliau ini, sebenarnya beliau ini seorang pejuang. Dia selalu menyuarakan keadilan walaupun sifatnya keras gitu ya. Walaupun sifatnya keras, kadang-kadang offside ya. Tapi tujuannya kadang-kadang adalah untuk menyatukan hati dan pendapat tentang bagaimana sistematika hukum, baik ada hukum bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, para loyal ini. Kadang-kadang kita ini tanpa dibayar ya, hanya nilai-nilai kemanusiaan yang kita lakukan, kira-kira gitu ya. Jadi Alvin ini sebenarnya salah satu sosok yang betul bersama kami, dan kami merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Ini saya secara pribadi ya, 2 hari yang lalu saya dengan beliau ya, itu video langsung dengan Alvin ini. Jadi pas berhadapan muka, datang ke Bang, saya minta maaf Bang selama ini kalau seandainya saya ada salah sama Abang, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jawaban saya singkat, tindaku nggak usah dipikirin itu, udah lama saya maafkan. Yang penting kesehatanmu jaga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan akan selalu menyertaimu. Itulah terakhir malam jam 19 malam. Ya. Pokoknya saat ini lebih kepergiannya mungkin ada tanda-tanda yang kita tidak tahu ya. Memang sangat memprihatinkan terakhir ya. Kondisi tubuhnya memang sudah kusut ya. Matanya juga sudah kosong, cara berbicara juga sudah terbata-bata. Jadi kalau saya hitung tuh paling nggak sampai 36 jam ngobrol dengan saya, dengan beliau. Ya, sekali lagi atas nama kami, rekan-rekan semuanya, kita antarkanlah beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maafkan segala dosa dan perbuatannya ya. Tidak ada kita yang sempurna. Mudah-mudahan beserta dengan keluarga menuju ke Surabaya selalu diiringi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi itu ya, maafnya ya. Mungkin ada tambahan rekan-rekan? Jadi begini ya. Jadi saya secara terbuka dan sekarang secara resmi ya, saya mengundurkan diri ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Denju ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumarto. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibukukan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau
tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Kira-kira gitu. Jadi dengan peristiwa ini, saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu. Tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, nah saya ngomongnya apa adanya gitu, ya. Jadi jangan sampai masa kenapa Pak Riki itu mundur? Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Dan saya ingatkan ya, jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar daripada hukum, tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah, saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Kapolda NTT mencermati ini. Ya. Para penggawa ataupun pemerintah daerah berbahagia karena menerima uluran tangan daripada siapapun, tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa, karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga, siapa yang minta open donasi, saya akan turun, karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT dicemari dengan manusia-manusia yang hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak suka. Saya sudah sampaikan, saya terus terang aja, saya kecewa. Tapi saya sebenarnya kasihan ya Novi. Kalau saya perhatikan Novi di persimpangan jalan, ya, karena bersama-sama dengan saya tahu dia kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang di sekelilingnya ini saya udah pernah ingatkan, hati-hati orang di sekelilingmu. Di depanmu baik, di belakang belum tentu baik. Di belakangmu memanfaatkan keberadaanmu untuk mencari popularitas. Saya tidak mau. Saya ansi di depan rekan-rekan media kan selalu saya katakan, salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya nggak mau berpihak kemana-mana. Saya juga berpikir daripada saya berlama-lama di sana, untuk apa? Nggak ada untungnya sama saya. Saya juga tidak dibayar kok. Saya ikhlas kok. Saya pro bono nih. Tapi kalau seandainya hukum disimpangkan, saya tidak berkenan. Karena saya aparat penegak hukum. Bayangkan saya dua ya. Saya pengacara, saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau kalau ini disimpangkan, cacat hukum. Kira-kira begitu, rekan-rekan.